Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Yesus, mungkin sudah sering kita dengarkan firman Tuhan ini. Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11 yang sangat terkenal, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam." Duc in altum. Kisah ini dialami oleh Petrus dan teman-temannya. Kalau kita ikuti secara cermat narasi ini, jujur pengalaman Petrus adalah pengalaman orang yang kecewa, yang gagal, sambil membereskan jalannya yang sepanjang malam ahli dalam menangkap ikan, tapi sial, satu ekor pun tak dapat semalam itu. Maka ketika Yesus berkata kepadanya, "Mari,
bertolak sedikit karena Yesus mengajar menggunakan perahu Petrus. Dan setelah Yesus selesai mengajar, ia katakan kepada Petrus, "Duc in altum." Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Disposisi batin Petrus, semula dia ragu karena dia tahu tidak dapat. Dia sudah berusaha, dia tahu situasi di danau itu. Tetapi ada secerca harapan karena Yesus yang menyuruh, maka ia melakukan juga. Dia katakan tadi, telah semalaman kami bekerja dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jala juga. Ini luar biasa. Petrus yang orangnya kuat dalam prinsip, tetapi ketika Yesus yang lembut itu menyapa dia, ia melakukan. Dan akhirnya banyak ikan tertangkap. Dari kisah ini, sungguh menjadi sesuatu yang patut direnungkan. Menyadari akan kebaikan Allah yang diberi kepada dirinya tanpa memperhitungkan siapa dia. Maka Petrus merendahkan diri di hadapannya sambil berkata, "Pergilah daripadaku Tuhan, karena aku ini seorang berdosa." Tapi Tuhan menjawab, "Jangan takut, mulai sekarang kamu akan kujadikan pejala manusia." Nah, disinilah kita melihat kerahiman Allah yang tidak melihat dosa manusia, tetapi belas kasih Allah itulah yang terjadi. Duc in altum merupakan penemuan kehendak Allah untuk menebarkan jala ke samudera pengalaman hidup, perutusan, dan karya yang lebih dalam. Duc in altum merupakan tekad bersama-sama dengan Kristus untuk bekerja lebih keras lagi menebarkan jala-jala kita, menyebarluaskan kerajaan Allah. Inilah harapan kita. Duc in altum adalah sebuah doa yang berlanjut kepada pendalaman dan pembaharuan transformasi diri para murid dalam relasinya satu sama lain dengan Tuhan. Jadi tidak dangkal, tidak hanya di permukaan, harus masuk ke lebih dalam. Simon dan teman-temannya yang adalah nelayan menjadi penjala-penjala manusia. Dan Yesus sang guru menjadi Tuhan bagi para murid. Duc in altum adalah sebuah transformasi rohani identitas para murid. Produk dari transformasi rohani adalah pembaharuan identitas dan relasi kemuridan. Mulai saat itu para murid mengikuti Yesus dalam identitas baru. Apa identitas baru itu? Men of God. Jadi bukan lagi mereka menjadi penjala ikan, menjadi penjala manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, perubahan inilah yang disebut masuk ke lebih dalam. Duc in altum. Transformasi, mengubah cara pikir, cara pandang, dan cara bertindak. Nah, kita pun adalah
manusia Tuhan. Berproses menjadi manusia Tuhan. Dan proses pemuridan kita dimulai dari pembaptisan. Jadi ketika kita dibaptis, kita menjadi manusia baru. Dan pembaptisan membebaskan kita dari dosa asal, serta semua dosa pribadi, dan dari hukuman akibat dosa-dosa tersebut, dan membuat kita mengambil bagian dalam kehidupan Tritunggal Allah melalui rahmat yang menguduskan. Rahmat pembenaran yang mempersatukan kita dengan Kristus. Itulah tanggung jawab kita. Kita juga ambil bagian dalam imamat Raja dan Nabi Kristus. Jadi bukan hanya imam, kita pun setiap yang telah dibaptis ambil bagian dalam menjadi murid Kristus. Ambil bagian dalam imamat Kristus, dalam kenabian, dan dalam sebagai Raja. Inilah identitas baru kita. Next. Anugerah pembaptisan ini, berkat pembaptisan Allah mengangkat kemanusiaan kita menjadi manusia yang unggul dan terus-menerus dipanggil menuju kepada kesucian dan kesempurnaan hidup. Maka Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Itulah keyakinan Paulus. Dan itu juga keyakinan kita. Anugerah yang amat besar yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita dipanggil menjadi representasi kehadiran Kristus karena kita mengikuti pola hidup Kristus. Jadi apa yang dilakukan Kristus, itulah yang kita lakukan. Maka sering disebut alter Kristus. Luar biasa. Itulah keunggulan kita sebagai murid Kristus yang telah dibaptis. Nah, berkat pembaptisan yang kita terima menjadikan kita sebagai man of God, manusia Tuhan yang dianugerahi kepercayaan, pengudusan, mengajar, dan memimpin umat manusia di dunia ini. Itulah keunggulan kita. Next. Nah, saudara-saudari yang terkasih, apa tantangan Duc in altum? Tantangannya ialah umumnya kebanyakan dari kita lebih suka di pinggir. Nah, ini di pinggir pantai. Maka Bali itu sangat terkenal dengan tourism. Banyak dari luar dan dalam negeri datang ke sana karena mereka menikmati pantainya, pinggirnya saja. Itu dia. Karena di situ lebih enak, lebih bisa dinikmati. Tapi coba pergi ke lebih dalam, itu hanya beberapa orang saja yang berani untuk itu. Nah, jadi kita cenderung lebih suka bermain-main di pinggiran daripada bertolak ke yang lebih dalam. Mengapa? Menurut Paus Fransiskus, ada bahaya besar di dunia saat ini. Dirasuki oleh masyarakat yang konsumtif, hedonisme, individualisme, dan hal ini adalah kehancuran dan lahirnya penderitaan dari hati yang puas namun serakah, mengejar kesenangan yang sembrono dan hati nurani yang tumpul. Mengapa? Karena memang hanya mencari kesenangan di pinggiran, belum masuk ke kedalaman. Kehidupan batin kita menjadi terjebak dalam kepentingan dan keprihatinan terhadap diri sendiri, ego,
Tidak ada ruang lagi untuk orang lain. Tidak ada tempat bagi yang terpinggirkan. Suara Tuhan tidak lagi terdengar. Ketenangan, sukacita tidak lagi dirasakan. Ada sukacita tapi sebentar saja. Dan keinginan untuk melakukan yang baik menjadi memudar. Ukurannya apa yang saya senangi, apa yang saya inginkan. Juga persoalan dasar hidup rohani. Kita bersyukur saat ini banyak kelompok-kelompok doa dan itu kekayaan luar biasa. Tapi harus diingat, dalam situasi ini orang cenderung menarik diri dari dunia dan mencari rasa aman dalam spiritualitas kesenangan. Hati-hati. Spirituality of well-being minus hidup komunitas. Ada yang cenderung itu ikut misa ini, ikut misa sana, doa ini, doa itu. Itu hati-hati kepuasan pribadi. Minus hidup komunitas. Maka bagus sekali yang kita buat ini. Ada komunitas, tidak sendiri-sendiri. Lihat teologi kemakmuran tanpa solidaritas sosial bagi kaum miskin. Spiritualitas dan teologi seperti ini tidak pernah mencari kehendak Allah, tetapi kenyamanan dan kebesaran dirinya sendiri. Ini hati-hati, ini juga ada godaan kesombongan rohani. Maka perlu diuji secara bersama. Duk in altum berarti berani berproses untuk melakukan perjalanan hidup rohani. Saya salut kepada kita jam 3 Koronka itu terus-menerus setiap hari. Iya kan? Setiap hari. Ini. Atau 2 kali seminggu, Selasa, Kamis. Ini. Berproses. Jadi tidak hanya tidak selesai 1 minggu ini. Itu proses. Karena kita pun untuk masuk ke kedalaman, itu membutuhkan proses. Tidak hanya di pinggir saja. Harus berani. Ada tantangan. Next. Maka penting dalam buku harian Santa Faustinas dikatakan dalam nomor 146, dengan doa jiwa mempersenjatai diri untuk menghadapi segala macam pertempuran. Dalam keadaan apapun jiwa berada, ia harus berdoa. Jiwa yang murni dan elok harus berdoa. Kalau tidak, ia kehilangan keelokannya. Jiwa yang gigih mengupayakan kemurnian harus berdoa. Kalau tidak, ia tidak pernah akan mencapainya. Jiwa yang baru bertobat harus berdoa. Kalau tidak, ia akan jatuh ke dalam dosa. Jiwa yang berdosa, yang tenggelam dalam dosa, harus supaya dapat bangkit lagi. Nah ini, Santa Faustina mengingatkan kita tentang hal itu. Bagaimana doa itu penting untuk masuk ke kedalaman. Dilanjutkan nomor 1132, segala sesuatu di lembah air mata ini akan berakhir. Air mata akan mengering dan penderitaan akan berhenti. Hanya satu hal yang akan bertahan. Cinta akan dikau Tuhan. Duk in altum. Menemukan Tuhan. Segala sesuatu dalam pembuangan ini akan berakhir. Penderitaan dan
kegersangan jiwa. Meskipun ia hidup dalam sakrat maut yang kekal, kalau Allah menyertainya, tidak sesuatu pun dapat menggoyahkannya. Ini kekuatan yang luar biasa. Faustina telah membuktikan itu. Doa sangat penting, baik yang diungkapkan secara bersama maupun pribadi lepas pribadi. Next. Next, lanjut. Nggak bisa ya Romo, habis ya. Masih banyak itu atau tidak masuk kemarin? Hah? Ya, hanya sampai di situ ya, masih ada sampai. Tidak ada Romo. Ada ya, oke. Kenapa berarti salah? Ada beberapa lagi. Baik, saya teruskan, ada teksnya di sini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, salah satu cara kita untuk masuk ke lebih dalam adalah melalui meditasi. Tahu meditasi kan? Nah, meditasi ini jangan dianggap hanya duduk. Meditasi pun kita sambil berjalan masih bisa. Meditasi itu bagaimana hati kita terarah kepada Allah. Itu tujuan meditasi. Jadi meditasi itu bukan hanya supaya kita tenang, tidak ada yang mengganggu, dan itu sulit juga. Tapi meditasi itu mengarahkan hati kita ke kedalaman bertemu dengan Allah. Ini dia. Jadi ini betul sekali, ketemu dengan Allah. Nah, itulah meditasi. Maka dalam meditasi itu mengajak kita untuk menemukan diri lewat keheningan. Tadi dalam hingar-bingar di tepi, ya, kita akan tidak menemukan ikan di situ. Tapi kita ke dalam memang lebih menantang, tetapi di situ kita temukan ikan yang banyak dan besar. Dan itu juga perjuangan bisa kita buktikan ketika kita berjuang, sekuat tenaga, bekerja keras, kita akan menemukan hasil, dan hasil itu tidak pernah menipu usaha kita. Dan itu juga cara kita menemukan Allah lewat meditasi. Namun untuk dapat menemukan diri kita, kita harus mengecilkan diri kita terus-menerus sampai menjadi satu titik, sehingga disitulah ada istilahnya itu kekosongan. Allah betul-betul mengisi hati kita. Ini salah satu metode untuk masuk ke kedalaman. Dan ini ada sekarang yang sering dikembangkan, smiling meditation. Smiling. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, mengapa dikatakan smiling meditation? Jadi kalau kita sekarang kan meditasi terlalu serius sampai kita lagi tidak ada di wajah kita senyum. Nah, jadi senyum itu, tapi ada ya, ada Bu, ada ini yang terakhir ada. Ini yang terakhir ini. Terakhir ini. Oh iya, oke, enggak apa-apa. Jadi ini saya mau katakan, ini penting sekali, ini bagus. Smiling meditation, ini kalau kita bermeditasi Bapak Ibu, cobalah kita senyum. Rasakan urat-urat di wajah kita itu membawakan senyuman. Jadi kalau kadang-kadang dulu saya juga dilatih meditasi itu serius sekali. Padahal sebenarnya ada bentuk baru yang sungguh mengendorkan seluruh urat-urat kita itu senyum. Dan itu tanda bahwa kita mengundang Tuhan, berelasi dengan Tuhan Allah yang Maha Rahim, yang penuh belas kasihan. Dan itu akan betul-betul memberi nuansa baru dalam hidup kita. Dan itulah yang mentransformasi, mengubah kita. Jadi
Kalau kita melakukan itu setiap hari, maka segala amarah, dendam, sakit hati akan berubah menjadi suasana sukacita dan damai. Ini nanti perlu dilihat. Jadi kita sedang berjalan pun, tapi kita betul fokus terarah kepada Tuhan, maka hidup kita akan menjadikan lebih bersemangat dan penuh kedamaian. Nah, ini ada beberapa pokok yang mau kita lihat dalam model pribadi untuk menjadi yang utama, untuk mencari keutamaan, yakni menggerakkan hidup kita pada keutamaan. Itu pertama, kesederhanaan, yang disebut kepolosan hati. Belajarlah untuk lebih dalam, untuk kesederhanaan. Karena Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa karena engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi kau nyatakan kepada orang sederhana. Bapak Ibu, inilah cara keutamaan hidup kita. Bersikaplah sederhana. Kepolosan hati. Hati yang terarah hanya kepada Allah dan kehendaknya. Yang kedua, kerendahan hati. Hati yang bergantung kepada kekuatan Allah dan penyelenggaraannya. Jadi rendah hati, Allah yang lebih berkarya. Kemudian kelembutan hati. Dan saya sangka inilah keunggulan kita belajar dari kerahiman Allah. Ya. Contoh dari anak yang hilang. Anaknya boros dengan kejahatan, dengan harta bapaknya, boros. Tapi ayahnya juga boros belas kasihan. Ya. Ayahnya boros. Belum mengaku dosa anaknya dari jauh, dia datang memeluk anaknya. Belas kasih, ia peluk anaknya yang berdosa. Itulah Allah, kelembutan hati. Kerahiman Allah. Jadi hati yang lemah lembut seperti Kristus sendiri yang tinggal dalam orang miskin. Kemudian mati raga. Hati yang berkata tidak atas nilai-nilai yang bertentangan dengan panggilan Allah. Ada banyak yang bertentangan dengan panggilan Allah. Maka kita perlu mati raga. Salah satu contoh mati raga, yakni habiskanlah makanan yang ada. Jangan dibuang. Kalau ada yang lebih atau kita tidak gunakan, kita bisa bagikan kepada mereka yang sangat membutuhkan. Ini juga mati raga. Lalu yang kelima, semangat menyelamatkan jiwa-jiwa. Hati yang berkobar untuk bekerja demi Allah, mewartakan kabar gembira Kristus. Ini juga yang kita doakan tadi, demi keselamatan jiwa-jiwa. Nah, inilah keutamaan-keutamaan yang kita bina, yang kita jalankan. Maka kata Yesus kepada Petrus, tebarkanlah jalamu. Keutamaan-keutamaan yang tadi saya katakan, itulah yang membuat kita bahagia. Namun kita ingat apa yang dikatakan oleh Santa Faustina. Bisa dilihat nanti dalam nomor 287. Apapun juga yang kulakukan, aku tidak bersandar pada kekuatanku sendiri, tetapi pada rahmat Allah. Dengan rahmat Allah, jiwa dapat melewati kesulitan-kesulitan yang amat besar sebagai pemenang. Amin. Terima kasih Romo untuk renungan yang sangat luar biasa. Romo bisa minta tolong untuk sekalian doa penutup dan berkat. Baik. Saudari-saudara, mari kita bersatu dalam doa.
Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu, cinta-Mu yang selalu merangkul kami dari kerapuhan kami, dari kekurangan kami. Engkau matangkan kami, Engkau tinggikan martabat kami menjadi manusia unggul. Atas baptisan yang kami terima, kami juga menjadi murid Kristus yang menebarkan jala untuk membesarkan kerajaan. Terima kasih waktu yang indah ini yang boleh kami alami bersama dengan teman-teman dalam doa dan juga lewat sapaan firman-Mu. Sungguh meneguhkan kami kembali untuk masuk ke kedalaman, bertemu dengan Engkau Allah yang Maha Rahim, sehingga mampu mengubah hidup kami menjadi manusia yang mampu menebarkan jala, yang mendapatkan juga manusia-manusia yang terpinggirkan, sehingga kami sungguh keluar dari diri kami menjadi sahabat yang berempati dengan sesama kami. Teguhkanlah iman kami Tuhan, agar kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga doa-doa kita, hidup kita, keluarga-keluarga, dan seluruh rencana-rencana kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih Romo. Kita akan tutup dengan lagu, setelah itu pengumuman. Yesus kau andalanku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Mohon waktunya sejenak. Puji syukur, terima kasih kepada yang kami kasihi, Romo Fidelis Mindrova, OFM CAP, yang telah berkenan mendampingi kita, meluangkan waktunya, dan membawa renungan yang menguatkan iman kita sebagai para devosan. Selamat datang kami sampaikan kepada para devosan yang baru pertama kali bergabung dalam Devosi Kerahiman Ilahi Paroki Santo Yakobus Surabaya. Devosi Kerahiman Ilahi Paroki Santo Yakobus Surabaya diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 14.30. Pertemuan berikutnya, yaitu hari Selasa, kita berjumpa di 15 November, yang akan didampingi oleh Frater Robertus OP dengan tema Hidup Kekal. Tim doa kerahiman ilahi Paroki Santo Yakobus Surabaya menerima ujud-ujud doa bagi yang sakit, terpapar COVID, meninggal dunia, atau yang lainnya. Bagi yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Mahendra di nomor WA 081
13449-191. Kepada Ibu Bapak yang berkenan untuk memberikan persembahan kasihnya, dapat mentransfer ke ini yang ada di layar ini. PDKI Santo Yakobus, nomor BCA-nya 8630258031 atas nama Ibu Lianti Talaha, harap menambahkan angka 2 di nominalnya belakang. Terima kasih untuk kebersamaan pada siang hari ini, terkhusus Romo. Sampai jumpa hari Selasa tanggal 15 November. Salam kerahiman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Salam kerahiman. Terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih Romo juga. Selamat kepada Thank you Romo. Terima kasih Kak Delis. harus berbicara Ceramahnya. Luar biasa renungannya mengenai Romo. kerahimannya yang besar Thank you Romo atas renungannya. untuk kedatangannya yang Semua yang kasih Romo. Pada pukul semua ya. Baik, pamit ya. Ada lagi pertemuan kami ya. Oke. Baik Romo, terima kasih. Sampai Salam Makasih ya Romo. Makasih Cici Gebi. Sama-sama. Cici Gebi. Unika. Iya. Tuhan datang segera. Bumi dan langit jadikan baru. pada petang hari ketika aku berdoa. Bunda Allah berkata kepadaku, hidupmu harus seperti hidupku, sunyi dan tersembunyi. Tak henti-hentinya bersatu dengan Allah, berdoa bagi umat manusia, dan menyiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Aku menantikan kedatanganmu, Juru Selamat dunia. Maranatha Tuhan datang segera. Bumi dan langit jadikan baru. Pada pagi hari, dalam meditasi, kehadiran Allah melingkupi aku secara istimewa. Kemudian, aku melihat Bunda Allah yang berkata kepadaku, "Aku memberikan juru selamat kepada dunia, dan engkau harus berbicara kepada dunia mengenai kerahimannya yang besar, dan mempersiapkan dunia untuk kedatangannya yang kedua." Aku menantikan kedatanganmu, Juru Selamat dunia. Maranatha Tuhan
semuanya. Terima kasih Bu Gebi. Ya, selamat sore Bu Elsma. Terima kasih Selamat teman-teman sore yang semuanya. sudah melayani Ya. hari ini. Selamat sore Bu Els. Selamat sore Rika. Iya. Salam kerahiman, salam sehat semuanya. Tuhan berkati. Amin. Berkat dalam ya. Bu Gebi, nanti di-share rekamannya ya, Romo ya, bagus. Iya. Ya, saya anu Ya, ya. yang kemarin saya sudah rekam, di-share kemana tuh? Ke Rika aja ya? Bu Gebi. Oh, ke Bu Gebi aja ya? Oke, Mbak. Nanti Ya. saya kirim ke Mbak Gebi ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu Els, Bu Gebi. Ya, sama-sama. Mbak Gebi punya ini enggak? Punya Telegram? Hah? Telegram aplikasi. Oh, enggak punya. Oh, enggak punya. Ya, oke. Saya coba kirim ke WA ya. Anu Oke, aja. Itu selamat sore. email Bu, email. Oh ya, email aja ya. Ya. Email Mbak Gebi aku nggak punya. Tolong di-share ke WA ya. Ya, oke. Oke. Ya. Oke, thank Oke, you. dah. Selamat